Masyarakat Indonesia sudah sedikit bernafas lega. Badai COVID-19 sudah mulai mereda. Namun jangan sampai terlalu terlena. Protokol kesehatan harus tetap dijaga. Dapatkan vaksinasinya dan jangan lagi ditunda. Berikut Zona Maritim edisi Jumat 20 Agustus 2021. Meski jumlah kasus harian positif COVID-19 di Indonesia terus melandai, bersama dengan meningkatnya angka kesembuhan, pandemi COVID-19 masih menjadi belenggu bagi negeri. Melalui serbuan vaksinasi, donor plasma konvalesen, dan dukungan stok oksigen di berbagai daerah, TNI Angkatan Laut terus aktif dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19. Berikut berita yang telah kami rangkum untuk Anda dalam Zona Maritim edisi hari ini. Sebanyak 1.000 dosis vaksin COVID-19 telah dipersiapkan dalam serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim Kota Medan yang dimotori oleh Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 1 Belawan di ruang Aula Pelindo Pelabuhan Bandar Deli Belawan. Bertempat di Pelabuhan Nelayan Gabion Belawan, Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 1 Belawan kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 dosis kedua bagi masyarakat maritim di wilayah Gabion Belawan dengan ketersediaan vaksin COVID-19 mencapai 500 dosis. TNI Angkatan Laut melalui KRI Semarang 594 yang sejak 16 Agustus lalu bersandar di dermaga TNI AL Bangsal Aceh untuk mendukung ketersediaan oksigen di wilayah Dumai hingga saat ini telah memproduksi dan mendistribusikan sebanyak 168.000 meter kubik oksigen bagi masyarakat, rumah sakit, puskesmas, dan klinik di wilayah Dumai dan Bengkalis. Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 12 Pontianak kembali menurunkan satu tim vaksinator untuk membantu program vaksinasi COVID-19 lintas agama Kalimantan Barat yang digelar di Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak Tenggara. Kegiatan vaksinasi yang akan dilaksanakan selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Agustus 2021 tersebut menargetkan total 2.000 orang peserta vaksinasi COVID-19. Pangkalan TNI AL atau Lanal Kendari terus melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 dosis kedua bagi masyarakat maritim di wilayah Mako Lanal Kendari yang telah berusia 12 tahun ke atas. Serbuan vaksinasi COVID-19 kembali dilaksanakan oleh Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 11 Merauke di Balai Pengobatan Yosudarso Lantamal 11 dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Lantamal 11 dan Rumkital Merauke. Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil kembali mendatangi masyarakat pesisir di wilayah Muara Tawar, Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 dosis kedua dengan target 1.500 peserta. Kegiatan tersebut berlokasi di tempat pelelangan ikan Paljaya, Muara Tawar, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan menyasar masyarakat desa Segara Jaya, Segara Makmur, dan Samudra Jaya. Lebih dari 160 dosis vaksin COVID-19 telah tersalurkan bagi masyarakat dalam kegiatan serbuan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Akademi Angkatan Laut atau AAL di Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan tersebut tidak hanya menyasar keluarga TNI AL dan masyarakat berusia 18 tahun ke atas, namun juga anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun yang tinggal di sekitar kampus AAL Moro Krembangan dan Tanjung Perak. Sebanyak 72 penyintas COVID-19 yang terdiri dari prajurit, taruna, dan ASN Akademi Angkatan Laut atau AAL yang telah dinyatakan lolos screening donor plasma konvalesen telah melaksanakan pengambilan plasma konvalesen bertempat di PMI Gresik. Pusat Penerbangan Angkatan Laut atau Puspenerbal kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 dosis kedua bagi masyarakat maritim di wilayah Terminal 2 Bandara Juanda, Sidoarjo dengan menargetkan sebanyak 2.000 peserta vaksinasi. Tercatat sebanyak 23.835 orang telah tervaksinasi secara gratis. Upaya ini terus dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut demi terciptanya herd immunity yang optimal di seluruh wilayah NKRI. Walaupun kasus positif COVID-19 sudah terkendali, kita harus tetap jaga diri.
Dukung program pemerintah dengan vaksinasi. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati.